seperti yang Pak Haji tadi minta. Berarti beliau minta yang kalau di kami itu adalah 12 asas dasar dalam mana. 12 asas dasar itu ada yang pertama 3 yang harus dikeraskan, 3 yang harus dilembutkan, 3 yang harus diluruskan, dan 3 yang harus ditenangkan. Ini yang benar-benar kalau kita bisa menguasai 12 ini, seolah kita seperti dokter. Banyak problem pemanah ketika dia melesatkan anak panah pertama masuk ke tepat sasaran, anak panah kedua lepas dari sasaran. Ketika ditanya kenapa yang kedua lepas, dia tidak tahu. Kenapa yang kedua kok arahnya beda? Kenapa ya? Nah itu yang banyak problem. Tapi kalau kita bisa menguasai, insya Allah anak panah terlepas dari busur kita tahu dia bakal masuk atau enggak. Saya akan secara singkat. 12 asas dasar adalah yang pertama 3 yang harus dikeraskan adalah 3 jari yang menggenggam busur yang bawah, jadi kelingking, jari manis sama jari tengah. Oh iya, saya juga harus izin ke Bang Alun tadi. Senior juga. 3 yang harus dikeraskan adalah yang pada busur. Ini 3 harus keras. Tapi nanti ada lagi sambungannya yang harus lembut. Kemudian yang kedua harus keras adalah 3 yang kuncian. 3 kuncian. 3 kuncian harus lembut. Harus keras, harus keras. Kemudian ini yang penting, lengan atas dan bawah. Yang dimaksud lengan atas bawah adalah ini juga sini. Banyak pemanah ketika dia tidak mengeraskan lengan atas bawah, ketika dia seperti ini, dia rilis seperti ini. Ini atau atau dia tidak masuk asas keras atas bawah. Kalau misalnya dia berkilah itu katrah itu sebenarnya seperti ini. Katrah seperti ini. Katrah seperti ini. Bukan ya. Ada semandi. Ini katrah, cuma katrah menurut ya. Mazhab dia sendiri. Ya. Mazhab baru. Kemudian 3 yang harus dilembutkan, yaitu jari telunjuk dan jari jempol di genggaman, kemudian jari telunjuk yang di kuncian, dan tarikan. Nah, kenapa banyak problem busur laminasi, crack, patah dan sebagainya, twist dan sebagainya? Karena tarikannya kurang lembut. Nah, bisa saya contohkan untuk yang tarikan seperti ini. Banyak pemanah menggunakan ini. Iya. Sudah dia gini, dia gini. Kemudian jari yang harus lembut adalah yang di genggaman. Bisa diperhatikan. Nah, ini uniknya panahan. Masya Allah. Dia menyatukan kelembutan dan kekuatan jadi satu. Bisa dilihat keras, ya, tapi lembut. Nah, Masih keras Ki. ini keras, tapi lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi cukup punya. Stempel. Apa fungsinya keras tadi, kelembutan tadi? Fungsinya dirilis biasanya. Ketika ini keras, ininya lembut, maka dia bisa, mungkin ya saya lebih paham ya. Rilis. Ya. Rilis. Bukan
Apalagi begini. Iya, biasa. bukan juga betul itu ya. Yuk. Tapi dia rilisnya lembut. Mau dia rilis membuka tapi tetap lembut. Mau dia sistem cubitan tetap lembut. Nanti ada masuk lagi ke asas lurus. Ya. Kemudian yang lembut di sini dia digunakan untuk ada Suster. ketika kita oh enggak ada. Bisa juga bisa. Itu bisa. Jangan ambil mendekat. Ini masih jamur ini. Jadi memasak aro, ya. Makanya dibutuhkan kelembutan ini. Kalau kita sudah ini lembut, saya tutup mata, maka dia terpasang dengan sendiri. Nah, dia mencari. Ketika ini lembut, tapi kalau ini keras, ada yang nanti pasang-pasang arus seperti ini. Ada karena semua saya. Tapi ketika dia ini lembut, ketika dia ambil aro, dia sudah. Kemudian dia dorong, fungsinya untuk dia mengecek apakah ada luka atau tidak di sini di dalam aro. Kemudian dia langsung. Kemudian asas lurus. Panjang kalau asas lurus, 3 yang harus lurus adalah ujung anak panah, ujung map, dan ujung siku. Tahu. Enggak ada mas. Yang dimaksud dengan lurus kurang lebihnya seperti ini. Kasih mistar. Tidak goyang itu anak kiri ya. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau jarak jauh elevasi? Banyak. Kita yang di depan jangka. Terus. Kita ini tangannya. Apalagi anu, siapa yang pakai fake Kalau dan empat kah? kalau Siapa? Arman. Wih, panjang videonya kalau ini. jarak jauh, Sudah kurekam dari tadi ini. dia meminta seperti ini. Ya. Ketika arrow dirilis dia gini, jumping. Lewat target. Ya, enggak. Dia malah kekuatannya berkurang karena dia jumping. Jumping kan gini dia. Tapi kalau antum pakai seperti ini, atau pakai seperti ini, atau pakai seperti ini dia udah jalannya gini. Pernah lihat kemana-kemana mungkin Kang Irul, ketika dia melepas anak panah langsung aronya seperti ini. Aronya bukan. Ya. Itu 3 yang harus lurus, kemudian 3 yang harus tenang. Ini nah, kenapa kok ini ditaruh di terakhir? Karena benar-benar ini yang kunci. Kepala, leher, hati. 3 yang harus tenang. Kepala, leher, dan hati. Secara basic untuk berdiri, kemudian leher arahkan ke arah target, dikunci, tarik, udah seperti ini. Jangan seperti ini. Paling banyak ini. Tapi Macam. Tapi kita tidak menyalahkan yang seperti ini, karena ada teknik yang seperti ini. Iya itu biasa yang anu kalau perang tuh. Iya betul. Kemudian yang terakhir tenang adalah hati. Di setiap pemanah itu dia punya timing masing-masing. Iya betul. Ketika hati tenang maka tidak ada namanya target panik. Iya. Wah. Target panik begitu seperti kemarin Dos bilang, waku.
Padahal dia belum yakin ini kenapa enggak. Dia tenang dulu, dia meyakinkan diri. Dia lepas satu, cus dia lihat. Oh, di situ. Dia koreksi lagi. Kalau kita sudah tenang, kita akan punya namanya circle sendiri. Iya. Ketika kita punya circle sendiri, walaupun timer, Iya. itu nggak mengganggu kita. Sudah terekam. Iya, nah itu. Kemarin ada lihat Kang Irul terakhir kan? Iya. 10, ya, dia tenang aja karena dia punya circle sendiri. Berhitung sendiri. Iya, itu yang tidak boleh terganggu sama pemanah lain atau suara-suara. Nah, secara garis besar 12 asas panah. Kalau ini untuk dasar-dasarnya saja. Iya. Untuk pengaplikasiannya mungkin karena nanti ada yang namanya bowhand, ada yang namanya pushbow, ada yang namanya apa namanya follow through, ada yang namanya back tension. Bidikan. Bidikan saya serahkan ke. Alhamdulillah. Saya biasa hilang bidikanku. Nasib kita karunnya. Ya kalau untuk bidikan kan simpel aja ya. Jadi bidikan itu kita pada umumnya itu kita pakai ujung anak atau bukan ujung dalam arti harfiahnya benar-benar yang ujung yang kita lihat pasti nggak bisa terlihat apalagi mungkin kan nggak bisa. Nah, pastinya intinya adalah ujung anak panah itu maknanya adalah yang kita bisa mampu lihat mata untuk melihat anak panah yang terujung. Nah, ada yang sampai pemikirannya ujung anak panah nggak bisa melihat mas, ujungnya tertutup akhirnya gini karena emang kan yang terucut ke dalam kan ke tengah. Jadi ini adalah kemampuan mata kita melihat sampai mentok ke ujung anak panah yang bisa kita lihat. Nah itu diletakkan di target. Ibaratnya kita kalau mau meng-zero kan ada kompon di zero dulu, senapan di zero dulu. Kita trial dulu satu arrow, di shoot dengan membidik center dulu tengah, ya kan? Habis itu biarin aja lari kemana, nah baru kita koreksi. Nah koreksinya kan ada yang efek cermin lah, ada yang pakai jam, jam 1, jam 2 itu bisa dipakai semua, ya kan? Itu untuk bidikan pakai ujung anak panah karena masih ada ternyata teman-teman itu yang masih salah paham, misunderstand tentang ujung anak panah sehingga kesulitan. Nah, akhirnya pakai yang kedua yaitu pakai busur. Nah busur ini bisa macam-macam. Kalau ini mungkin lebih polos ya, jadi tapi kita bisa pakai di dulu kalau zaman awal-awal Berbo yang pertama dulu generasi awal. Berbo itu dulu itu dicoret-coret sini. Iya. Nah, lama berarti. Dicoret-coret itu apa? Untuk meletakkan targetnya pas di sisi busur. Gitu. Ya, artinya ini dua cara ini bisa dipakai. Jadi bidikan tentunya pastinya konsisten di paling tidak 4 hal, ya kan? Yang mana bisa kita simpulkan 3 itu yang statis, yang tidak bisa bergerak atau dia harus tetap di situ. 1 dinamis, ya. Itu bisa bergerak. Nah itu pun juga dibagi 2. Yang pertama kita membidik pakai ujung anak panah, ya kan? Ini statis, ya kan? Kemudian knock point ini juga nggak boleh berubah. Yang ada peluang berubah ganti bahannya. Contoh, ada yang dikasih pakai solasi, ada yang dikasih plester yang buat luka. Nah itu potensi naik turun itu. Nah diganti, bisa lilitan gini. Atau ada yang juga yang pakai logam Kuningan. itu dipencet pakai tang itu bisa. Intinya adalah dia harus apa? Ini tetap kuncian ini harus tetap jadikan ke target lock point ini juga tetap, ya kan? Nah kemudian panjang tarikan. Nah panjang tarikan ini juga kita sudah mulai harus kita perhatikan betul. Jadi tidak bisa kita beli anak panah itu hanya sekedar beli request
Karena apa? Karena sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita membahas masalah teknik sebenarnya sekarang ini, tapi lebih kepada persaingan dalam membuat anak panah yang anggap aja gini. Kalau kita lihat di sini ada kompon, tadi ada juga aerokarbon. Nah, yang dia ini karakternya setiap anak panah bisa diseragamkan. Nah, itu kuncinya sekarang ini. Maka siapa yang insya Allah bisa membuat anak panah yang seragam antara satu dengan yang lainnya, nah, itulah kemungkinannya akan lebih bagus. Karena apa? Ya, itu memudahkan kita. 24 gram semua rata kan enak tuh. Terus nanti ada FOC namanya berat seimbang sama di tengahnya itu juga harus sama dengan seragam. Jadi benar-benar yang kita seragamkan sebagaimana orang-orang modern sekarang ini membuat anak panah dari bahan pabrikan, karbon, platinum, dan lainnya. Dia itu seragam beratnya, seragam FOC-nya, ya kan? Poinnya juga sampai ukuran 0,0 sekian gram. Sehingga nanti itu memudahkan pemandangan. Natural ini kan sifatnya ya juga sama, namanya juga natural. Dia kadang dalam satu pohon aja itu beda-beda beratnya, beda kekakuannya. Nah, sehingga nanti kita serahkan airmaker. Kalau emang ada yang bisa airmaker, alhamdulillah itu malah lebih bisa memilih bahan. Karena ini ada terjadi kita di Kediri itu di toko Al-Uswah namanya, Bang Dinal. Lalu kemarin sempat ke sana. Beliau itu kalau beli bahan dari impor rata-rata dari Cina itu, beli bahan saknya gini aja itu sampai ribuan. Kadang teman-teman termasuk saya sendiri kalau ke sana itu pagi itu datang jam 6. Padahal kalau jaraknya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam dari rumah dari Surabaya, ya kan? Itu pagi datang. Sortir anak panah, taruhlah kita udah siap Mas Bang Dinar udah siapin 1000 tuh. Kita sortir pagi sampai petang menjelang maghrib. Paling kita cuma dapat yang seragam banget dari beratnya, itu paling cuma 5 lusin dari 1000 yang sudah dikeluarkan. Karena kita sortir detail kan, mulai dari beratnya. Di sana juga kita bisa spine-nya, kelenturannya kita sortir semuanya. Nah, kalau ada usaha seperti itu ribet iya, detail, tapi itu yang membantu kita para pemanah bisa lebih mendapatkan akurasi lebih. Kembali ke bidikan tadi ya. Nah, kemudian yang dinamis itu yang bergerak itu adalah anchor point. Nah, anchor point ini kurang lebih dibagi 3. Satu, pas di pelipis ini. Kalau pengguna tamter ya, untuk 3 jari juga sama kurang lebih ya. Karena juga di klub saya sendiri di Surabaya banyak pengguna 3 finger juga untuk main horsebook. Jadi intinya adalah satu di pelipis ini, kemudian atau kita bisa bilang posisi ini sebagai kuncinya. Ini masuk di tulang pipi atas. 1, 2 di bawah tulang pipi, baru kemudian itu masuk rahang. Kayak kita bikin cangkir ini rahang kita masuk. Ada sebenarnya satu lagi, cuman saya nggak bisa, belum bisa. Ini ke bawah lagi, ini ke bawah lagi. Ya, ada lagi. Bahkan ada tekniknya. Salah satu bisa dibilang apa ya, raja Bahram Jud yang banyak dipakai di dada kita. Nah, itu juga ada. Kayak kemarin Bang Firman. Dan itu dipakai kalau boleh dibilang orang zaman dulu. Jadi kalau ada sekarang kita, ini teknik niru-niru modern. Modern itu malah memodifikasi dari teknik tradisional. Jadi ini kebalik. Jadi ini yang dinamis. Tinggal menurut jarak. Biasanya kalau ini jarak-jarak pendek bisa 10 meter sampai 30 meter masih lah di sini. Nah, baru 30 ke atas, 40, 50 ini masuk sini, 60 ke atas, 70 bisa ke sini. Nah, ini biasanya di atasnya sampai 90. Cuman kalau saya kemarin memodifikasi, ya tadi udah jelas ya posisinya. Ujung anak panah kita bidiknya tetap tidak boleh berubah, itu statis, jangan goyang-goyang. Anunya mas, kalau handphonenya sejajar di mana? Hidung atau apa namanya? Ininya? Lengan ya. Buhen apa? Buhen apa? Untuk
bidikannya ya tentunya kan kita sesuaikan. Intinya gini, kalau jarak pendek otomatis kan posisi kalau kita pakai jarak pendek ya, kita ambil pelipis ini otomatis kan turun. Iya. Ya, semakin jauh kan kita naikkan lagi. Ini agak naik lagi. Intinya adalah menempatkan ujung anak panah ini ke targetnya. Untuk masalah sudut beda-beda orang, pemanah beda pasti. Yang panjang, yang tinggi misalkan yang agak kurang tinggi misalkan beda elevasi dan sudut. LBS juga mempengaruhi. 35 LBS ada yang pakai 45 LBS. Nah, kelurusan anak panah kan juga pasti beda. Tapi intinya adalah simpelnya tadi ujung anak panah satu statis, eropas, jangan sampai berubah. Kalau di brosur modern ada namanya resto, gitu. Enak kan, tinggal di Nggak goyang. Ini sering berubah-berubah. Nah itu dia, makanya kita harus cari trik sendiri. Bisa seperti ini, ya kan? Atau kita kasih titik di sini nggak masalah. Titik di sini sebagai penanda anak panah ini posisinya sejajar dengan boleh. Atau yang sekarang kan lagi tren dikasih apa sedikit Pengaruhnya besar. eropas dari pari lah atau apalah gitu kan. Intinya tidak boleh keluar dari situ dan itu harus kita cek. Makanya untuk salah satu koneksinya ketika kita memanah itu udah mata nggak usah jalan kemana-mana, kita konsentrasi melihat ini untuk turnamen ya. Nanti saya khawatirnya ada yang persepsinya ada misalkan memang karena ini ilmu panahan dulu memang pakai untuk perang, jadi gitu harus waspada. Tidak boleh kita mata itu tidak konsen kecuali anggap aja gini musuh kan gitu ya. Nah ini memang kita nggak boleh dan harus waspada, jadi nggak boleh lihat. Makanya teknik yang zaman dulu atau teknik perang itu kita nggak boleh melihat knocking karena apa? Kelalaian melihat knocking ini sudah bahaya bagi kita. Itu beda lain ceritanya. Ini untuk kebutuhan karena ya. Jadi pas waktu kita masukkan ini kita lihat betul, jadi mata dan pikiran kita itu hanya untuk kita sendiri dan peralatan, bukan ke orang lain. Nah, itu sehingga meningkatkan dengan sendirinya kefokusan kita. Kenapa? Kita udah sibuk untuk diri kita sendiri. Betul. Ya. Jadi kita lihat benar-benar kalau posisi tangan kita ini kurang naik nih, nah kita benahi dulu. Nah ini namanya menyibukkan diri sendiri, egois ini. Kita naikkan, udah pas nih baru tarik kan gitu. Jadi itu statis, makanya nggak boleh berubah. Nah ini contoh konsisten kalau boleh saya bilang. Bisa dilihat dari bekas-bekasnya. Ini always. Nah kita bisa melihat kadang-kadang ada yang sampai fokusnya itu mana-mana. Lebar. Nah ini alhamdulillah nih kita dapat. Nah berarti PR-nya kan nggak terlalu banyak nanti kan. Ini statis 1, 2, 0.3, kan yang 4 dinamis. Iya, dinamis. Kemudian dibalik. Kita kalau kemudian memindah posisi anchor point ini susah, ini kita buat statis. Kalau kita udah saya nyaman di sini, Iya, kayak saya tadi. saya nyaman nggak nempel. Asalkan ini benar-benar konsisten ya. Tentu kita harus mengakui diri sendiri karena ada yang tekniknya tidak nempel. Asal kita yakin ini konsisten, pakai statis. Nah, misalkan contoh yang paling gampang, kita ngambil patokan di bawah tulang pipi. Ini nggak boleh pindah, ya statis. Poin tetap statis. Eropas statis. Nah baru untuk bidikan kita untuk yang berubah itu dinamisnya yang di sini. Jadi bukan lagi di ujung anak panah. Kita geser bidikannya bukan di ujung anak panah tapi di busur. Nah, di busur. Biasanya ini pengguna LBS agak berat, taruhlah untuk 40 LBS, tapi di jarak main 30 meter misalnya. Pakai ujung anak panah pasti loncat. Kecuali nanti akhirnya inilah triknya aeromaker. Jadi walaupun jarak 30 meter dengan busur yang berat misalkan 40 lbs, dia tetap masih bisa menggunakan anak panah dengan membidik ujung dengan jarak, nah itu bisa dipakai aero 31 gram. Kenapa? Karena dia
berat ya kan, jadi masih bisa mengambil busungan panah untuk bidikan. Jadi triknya di situ hero maker ya kan. Triknya di situ. Otomatis di situ kan nanti yang hitung adalah hero maker sendiri. Nah, dan kalau misalnya kita pakai busur itu kan bisa dipakai semuanya ini. Lilitan ini bisa kita pakai. Nanti mungkin kalau busur-busur yang fiber biasanya kan fiber padding. Dan di sini banyak lilitan juga. Nah, itu kita bisa pakai untuk bidikan. Nah, sementara nggak apa-apa belajar. Kasih coret atau misalkan sediakan plester, karet, boleh, atau solasi kertas itu tempel aja di sini. Untuk sebagai patokan dulu latihan. Nanti otomatis ketika lomba ada juga yang turnamen panitianya tidak membolehkan penanda di busur atau emang ya udah nggak ada peraturan tetap dipakai nggak usah. Karena ternyata pengalaman ketika pernah ke Malaysia misalkan contohnya itu busur itu pada dicoret-coret sih. Iya, serius. Saya udah berusaha untuk waktu itu karena memang jaraknya pendek dan bidikan saya ujungan apa nggak dapat dengan anak panah itu, saya harus pakai busur. Sampai saya bingung gimana ini biar nggak ketahuan panitia gitu kan. Karena di Indonesia itu kan biasanya kan ada peraturan nggak boleh menanda. Sampai tak akal-akalin itu kan lilitan itu tak bisa pakai pisau. Nah, biar ada agak rongganya, nah, itu bidikan saya kan gitu. Pas di sana, astagfirullah, kecewa saya. Kalau gitu saya coret juga busur ini. Ternyata banyak penanda. Coret gini ada ukuran meterannya juga. Serius ini. Kasih stiker. Kasih tulisan 70 meter. Coret-coret gini ada ukuran 25, 18 gitu. Meter. Diumumkan ya aja. Coret-coret Banyak ada aja. coretan di. Itu kan tergantung panitia. Iya. Kalau misalkan kita memang tahu di turnamen itu tidak boleh, ya kita antisipasi. Kena lawan. Kemudian kembali kepada kelurusan tadi, tiga hal yang harus diluruskan. Yang diluruskan ini adalah ujung anak panah, ya kan, knock point atau knocknya ini sendiri, sama siku. Ini yang diluruskan, bukan badan. Nah kalau badan yang diluruskan, jatuhnya itu nanti ini ngangkat bahu ini. Kenapa? Dia berusaha meluruskan ini. Padahal ini justru yang nggak berani menyalahkan sih. Satu, ini nanti akan kena sakit. Dua, ini kayak ada pelintiran di sini. Antara ini tolak belakang jadinya. Otot ini narik ke belakang, yang ini nariknya ke depan. Nah ini tolak-tolakan ini. Akhirnya nanti di sini sering kena cedera di bawah. Kenapa? Di pelintiran. Pas sebentar latihan kaki sih. Ah, mengaku tuh, mengaku. Anak-anak kita, perahu kita itu seperti apa? Ini tangan kita, jadi bukan diluruskan karena mana diluruskan itu bukan badan kita, tapi anak panahnya yang diluruskan, ya. Nah itu dulu kuncinya. Jadi yang diluruskan adalah anak panah karena ada teknik yang tidak diluruskan badannya. Contoh, ada yang gini, ada juga kan bukan badannya yang diluruskan, ya. Nah sama, sehingga apa? Tarikannya itu cukup di bagian kanan saja. Iya. Ya, yang di sini bisa stuck dulu atau begini, tapi dahulukan depan dulu. Kalau 50-50, intinya ini masih ditarikan bukan penuh, ya kan? Baru luruskan dulu. Kenapa? Kalau ini sudah terlalu ditarik penuh, ini nggak bisa dorong. Nggak bisa dorong. Sama ketika narik otomatis begini. Nah ini kan sudut ini sebenarnya, ya kan sudut. Kalau ini saya tarik kemudian bahu saya luruskan, ini kepelintir sudah. Saya sudah kerasa ini sudah kepelintir. Nah, tak luruskan gini kepelintir, apalagi ketika narik sudah panjang berat dapat, ini saya luruskan gini tambah karena udah ada beban di sini. Jadi ini sudah stuck gini aja, selesai, ini baru ditarik. Stuck. Jadi bisa bergerak ya. Aku belum. Anjing, bisa ada yang besar. Ini stuck, nggak gerak.
Dan indikatornya kalau ada kesalahan itu lihat bahu kita, rasakan. Kalau ada bahu naik, itu problem, itu masalah. Ini harus turun. Karena dengan menurunkan bahu ini itu lebih kuat menahan beban dari depan. Badan yang kena. Kalau kita naikkan, nah ini otot leher kena semua. Jadi harus turun bahu. Dikunci memang kan. Ya, bisa dikunci. Kalau yang dikunci, Oh, ya itu Imam Ishaq. Askokan sendiri. Maksudnya kalau Bagi. ketika kita coba kemarin Pak kan si ini morong. Tidak terpelintir. Terus Itu mau bagaimana? tepuk bahunya. Ini Ishaqi. Ya aku kasih lagi Pak. Jadi persis banget karena di teknik detailnya Ishaqi itu memang benar-benar menurunkan bahunya. Jadi turun gini. Sehingga dia bisa menahan beban berat busur lebih daripada teknik lain. Jadi gini. Nah, artinya apa? Kita mau teknik yang para imam yang lainnya pun sudah bisa pakai juga. Jadi ini udah habis. Jadi yang gerak cuma bahu kanan. Biasa tremor itu kan. Itu yang pasti yang biasa Keberatan nih. kalau yang berat. Biar juga ringan biasanya begini. Biar ringan. Coba. Banyak. Berarti Yang ini itu kalau ilmu. itu pegangan kita. Supaya bisa. Sekarang saya start turunkan, bukan masukkan. Dah. Itu Dikunci memang sama kiri. bahu di. Oh, masya Allah. Nah ini kan sekali lagi kan dia nggak ada powernya. Iya. Karena apa? Malah ketarik ini kalau dari kan Mau ditanya Amran itu tadi. tangan ini. Masya Allah. Nah, kuat ya. Masya Allah. Coba tangan seperti pertama. Ada tenaga. Kenapa? Sudah buka? Kalau pemain Hukum memang ini yang mana nih kalau dia mana. Oh. Aromaker mau ditanyain Aromaker paling penting kayaknya. Ternyata ujung ini harus ada di anu nih. Harus ada di sasaran. Wih, itu ya. Kau lihat kok. Dia tuh ujungnya ada di sini. Ya. Nah, ini ya, kuat. Nah, ini kan. Enggak naik dan ini enggak sakit. Nah, yang dimaksud dengan lurus tadi kan lurus itu, bukan lurus badan. Nah, ini malah ya, hilang. Ya. Rota bayar kali masa kawan. Jangan kunci di bawah. Walaupun dikunci busuk gitu ya. Kasih lurus. Kasih lentur ke badan tak kalau diarahkan dia. Kita makan kan? Beda tuh. Apa ya? Dia bergerak ke badannya kalau ke atas di. kalau untuk masalah kena itu bukan masalah lurus, tapi pada teknik. Iya. Ini berarti Itu kalau mau kau dorong pintu. Katanya dorong pintu nen ada apa yang begini ya? Ya, kembali ke laptop. Ya. Kembali ke Aromaker. Yang tertib
Terus saya mau tanya tuh, Mas. masalah Ya iya dulu, ini tarikan, saya tarikan, tunggu dulu, saya satu-satu ini tarikan Romeo. arronya. Kalau kita tarikan 29, bagusnya arronya tuh dia di Berbeda-beda ya. Oh, beda kah? Iya. Oh, Di jarak berapa? jarak 30, 40. 40. Untuk baru kayaknya. Kalau yang ngepres untuk anak panah, semakin ngepres itu idealnya kan pasti untuk jarak-jarak. Iya. Idealnya untuk jarak-jarak. Dan ngepres ini nih. Ini biasanya idealnya kan untuk jarak-jarak. Iya. Kalau jarak-jarak pendek lebih kalau tarikan 29 lebih di 30 inci ya. Jadi masih ada kelihatan di sini. Jadi kan Jadi masalah sebenarnya ketika bukan masalah ini, nah ini nanti nggak bisa melihat kita juga tambahin dikit. Jadi Jarak-jarak yang jadi jauh dia bukan dengan LPS ini 35 LPS kita ambil tarikan pas ditarikan kita. Kalau 29 pentok 29 di sini. Bukan dijumpai anunya. Kalau lewat nih, tidak kelihatan kan biasa di sini. Ya pastinya nanti kan sekali lagi gini. Jadi sekarang ini sekali lagi persaingannya itu bukan teknik. Semakin jauh rata, semakin tapi kepada gimana kita bisa melakukan Peralatan. sehingga brosur dan anak panah itu peruntukannya khusus. Oh, jarak berapa? 40. Oh, saya pakai brosur ini sama anak panah ini. Ntar misalkan, oh karena saya nggak punya brosur banyak, saya cuma brosur satu. Oke, berarti untuk jarak 40 saya ngambil anak panah yang A. Ya. 70 meter. Nah, ini yang A taruh. Nanti anak panah emang khusus untuk jarak jauh speknya. Itu pasti beda. Dan itu kami gunakan trik atau teknik itu, strategi itu juga di BOT kemarin. Kami bawa di Galusi. Oh, Masya Allah. Ya berbeda-beda. Itu beda-beda. Plus cadangannya. Sehingga sekarang ini kalau kita menemukan aeromaker, kita bisa bukan lagi satu lebih bisa 15, 20 piece itu satu spek. Jadi suatu saat kalau misalkan anak panah sudah mulai habis, kita masih bisa pakai. Apalagi yang sekarang ini terupdate ini, teman-teman mungkin lebih menghemat anak panah. Kenapa? Anak panah patah masih bisa disambung. Iya. Nah, yang ketawa kayaknya punya ini. Itu probleman itu. Iya loh. Problem utama, problem utama. Maker kan agak sedikit gimana gitu. Disambung, bentuk disambungan gitu loh. Ya. Artinya apa itu juga solusi. Ya kan solusi itu kan agak mepet-mepet dengan sedikit takhil gitu ya. Nggak mau beli ya. Servis aja, sambung lagi. Ternyata emang Iya. Laku. Saya sendiri kemarin pakai. Oh, saya sudah 3 kali sambung saya ini. Bagaimana mau berangkat ada sudah 3 anak panah yang patah. Wah ini kayaknya harus ada nih. Ya, akhirnya sama saya kasihkan pasrah ke teman aeromaker. Minta tolong gimana caranya ini biar panjangnya sama, beratnya sama. Tapi anak panah pendek karena patah disambung sama dia. Itu ada anak panah 3 Anda punya saya. Kalau di sini larang sambung. Dan itu tidak ada merubah. Pernah patah dia beratnya sama sambung. sekali dia udah set. Iya. Belum sampai ilmunya itu. Jadi ditambahin. Dan sudah mulai Aeromaker itu jangan sambung. Oh, Saya cocokkan anak panah dengan spek 40 misalnya. Cari terus sampai dapat. Kalau dapat itu adalah spek kita. Iya. Jadi sehingga nanti catat kalau perlu aeromaker itu catat ya ini spek saya spinnya spine-nya sekian, beratnya sekian, poinnya sekian, bulunya pakai apa, kaibon kah, seal kah, ada parabolik kah, kita catatkan ke aeromaker jadi satu saat kalau kita butuh request kembali. Berarti tidak boleh. Iya. Apalagi udah busur satu buat gantian lagi sama kawan. Kalau beliau banyak busurnya. dia memang dia harus di atas 9. Kalau beliau dari sisi anu kan peralatan Jos. Iya, tapi masalah yang
12 asas tadi ini masih harus berbenah banyak. Oh gitu. Tampaknya jadi 15 asas. Wah masih sering sakit tanah kenapa tidak ada latihan cedera lagi ototku. Sini nih, Mas. Sini. Itu mungkin ya. Kalau di sini bahu kiri itu pasti ada ngangkat. Pasti ngangkat. Maksudnya ini Angkat. Jelas. Dan itu udah 80% keluhan anak. Karena seringkali ada yang seperti Mas Dia tadi bilang pada saat itu tak harus ada Itu tadi kayak saya ajarkan ke goyang. Pak Haji. Harus saja refresh Video begitu. lepas terus. Kemudian saya tanya, Pak Haji Nah, itu mungkin yang Nah nanti mungkin kan nanti yang ini kalau sekarang oke lah dapat materinya. Nah kalau emang ada kesempatan sih kita coba dengan cara kita turunkan bahu, kasih terus ekspresi. kita kuatkan jari Ciri ya. Metal luar. Iya, tes lepas dulu. boleh mau seperti ini seperti ini gitu ya, mau disembunyikan mau menirunya Nangkring. nangkring di sini. Aro yang paling Nah bagus. semuanya Ah, itu sini Mas. Itu pilihan busur itu untuk di jarak 30, 40, apakah harus beda-beda itu? Beda-beda LBS-nya. LBS-nya. Nah, ya, memang kalau memang kita punya buahnya usul Banyak. kita pilih kita setting otomatis maksudnya yang ambil LBS kita shoot dengan anak panah satu saya cocok ambil yang 25 cocok lagi 30 nanti cocok sama cocok 70 90. Anda cocok. Jenisnya sama apa? Ini ambil. nah iya Dengar dulu ya, Pak ya. Apakah maju gunung? cocok Dengar. sini aja nanti Dengar tuh ini tekniknya dia bilang ya. Anak panah 90 beda. 70 beda. Yang manis-manis dulu, yang manis-manis. Masya Allah. Masya Allah. Kan dibagi 3 jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Ya. Nafat dan sekon dan. jadi pokoknya dicari aja sampai dapat. Kasihnya mas, kasihnya. Salah semua. Salah semua. Allah. Kenapa ini salah Pokoknya ganti busur, saya nggak ganti busur lagi. Arrohnya sama. Tidak bisa. Bisa. Harusnya ganti busur, ganti arroh. Oh sini kita tidak. Perbanyak arroh perbanyak busur. Jadi sekali ganti terus. Kenapa ada busur? kalau dari sirah ya dari sejarah itu kan gini Oscar. sahabat Rasulullah SAW yang terkenal bagaimana tangguh, mana andal, tidak pernah meleset beliau ketika sudah meninggal itu memberikan peninggalan warisan itu di dalam sirah tertulis 70 Itu sirah mana? 70 masih kurang banyak yang dimana itu sudah ada panah masing-masing dan itu bukan karena asal naruh misalkan anak panah tak taruh enggak itu semua spek. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat ada mungkin foto-foto orang jadul zaman dulu atau mungkin yang pernah kita lihat di browsing itu pemanah dari Mongol back quiver ada, side quiver ada, kanan kiri ada, sampai yang di belakang ini. Iya, iya. Nah itu fungsinya itu masing-masing. Saya dapat keterangan ini itu dari alhamdulillah dulu pernah masuk ke Kesultanan Yogyakarta. Nah memang ada mereka sendiri pun punya back quiver, side quiver itu ada dan itu masing-masing ada dan waktu itu dijelaskan anak panah ya tergantung ditaruh di mana. Ini ibaratnya masih jauh. Kalau kita mungkin shower shooting atau fast shooting asal kan, kalau zaman dulu kan manah itu kan jantan, perang itu kan jantan, ya kan, asal lari aja pokoknya. Ini juga lari, tempurnya kan begitu, ya kan, belum ada main taktik yang makan pakai parit, belum ada. Nah itu ketika lawan datang saling mengeluarkan anak panah asal. Nah itu beda quiver, beda nama. Ketika sudah masuk jarak tembak, idealnya ini beliau mungkin paham karena itu setiap senjata bahkan tembak itu kan ada jarak idealnya, ya kan? Dimana dia akurasinya tepat, Kelurusannya, kelurusan. baru anak panah lain yang diambil untuk dapat akurasi dan sasarannya. Jadi itu sudah dipakai zaman dulu, bukan sekarang.
Ya kita aja yang memberikan memang keterbatasan karena ini kan salah satu media sekarang Apakah tarot tuh gitu? Nanti kan kedua. Nah itu. Tarot gitu. beliau kita hitung anak-anak mulai dia pertama punya sampai sekarang usul pertama dia punya sampai sekarang. Oh tolong itu dia pasti nggak bisa ngitung tapi kira-kira saya sebutkan omongan kita kita ada dia keluarga yang mana dia nggak mikir dan ini bisa saya melakukan hal seperti ini karena Allah sendiri di depan Betul. awal kan tak tua akhirnya tahu dengan sendiri karena kebutuhan itu bukan hanya milik uang. Jadi itu memudahkan kita pemanah. Kita lanjut mungkin setelah kamu jaga dulu sholat. Nanti lanjut lagi, besok bilang lagi. Ya, besok lagi nanti besok Panggil teman-teman lain. Iya. setelah Ya. anu dulu. Iya, mau itu. Tutup Maki dulu majelisnya. Aji, kita Kita yang buka tadi. Ya. koleksi lagi Teman-teman sekalian terima kasih banyak. Jadi Ya, kita terima kasih mengucapkan syukur alhamdulillah teman-teman kita di Jawa Timur. Saya waktu kita harus memberikan prestasi. Tidak semua orang membuka ilmunya. Betul ya. Ya, karena kita ini mau bersaing, kan ada orang berpikir jadi saya kagum kepada sebarkan ilmu. Semoga Allah subhanahu memberikan keberkahan. Allahumma amin, Allahumma amin. Sunnah Rasulullah. Ini saya kagum ini dari teman kita Jawa Timur. Kalau orang lain belum tentu dia berikan, karena kita ini mau bersaing. Perlu diketahui bahwa pertandingan cuma alat bukan tujuan. Pertandingan itu untuk memperbaiki teknik. Ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.